nih. Halo saudara Ces. Ya, waalaikumsalam bang. Iya, dari mana abang? Dari Maluku bang. Oh, Islam. Alhamdulillah Islam. Oke, makasih. Ada yang ingin disampaikan? Ya, saya cuma ingin dengar-dengar saja yang dari saudara. Pingin dengar di bawah bang. Halo saudara. Saya tidak bisa jawab ini merampas Yahudi ini apa kitab Yahudi ini. Iya, Soalnya iya. saya baru dengar itu. Iya kan, saudara sadar nggak kalau hanya menggunakan terjemahan? Jaring ini. Sadar nggak kalau hanya menggunakan terjemahan bang? Ya kan ya? Menggunakan terjemahan. Itu kan Kristen terjemahkan supaya kita tahu gitu. Bukan diterjemahkan supaya kita tahu. Memang kalian hanya miliki terjemahan saja, nggak ada yang asli. Gitu. Ada yang asli bang. Kalau di Iya, sana. tapi Yahudi yang punya yang asli. Misalnya kita kan misalnya kita ini apa kita belajar bahasa Inggris, tetap masih ada ini apa gitu, tetap ada menerjemahkan gitu. Iya, tapi yang fakta hari ini yang punya kitab asli kan tidak Kristen. Mereka Yahudi nama agamanya. Sedangkan kalian yang menggunakan terjemahan jadi Kristen malah. Halo, selamat malam. Berto. Makasih sahabat Denkor. Contohnya juga kalau orang Yahudi juga ada yang Kristen juga. Mereka pakai mereka punya bahasa sendiri gitu. Iya, maksud saya Anda menggunakan kitabnya Yahudi. Kan itu maksud saya, Bang. Sedangkan yang punya kitab sendiri tidak menjadi Kristen. Gitu polanya. Jadi kitabnya Yahudi ini hanya dipakai sebagai aksesoris doang. Karena kitab tersebut tidak mengajarkan Kristen, tapi dipegang oleh orang Kristen sebagai tameng. Begitu kawan. Sampai sini paham? Jadi nanti saya tanya dulu ini apa? Saya tanya RK dulu. Iya, apalagi hari Soalnya kemarin. saya teman imannya dia. Iya, tanya dia atau suruh ke sini biar saya ajari dia. Nanti kau kabur bang Suma. Iya. Lawan RK. Aduh, parah ini. Dia di sana itu dia tidak mau lawan apa? Malas lawan Islam. Oh, malas lawan Islam. Karena ilmunya nggak ada. Diperampas kitab Yahudi. Iya, dari Kristen, Bang. Ya, Kristen. Buka kamera silakan. Sorry, saya tak dapat buka kamera sebab saya tidak pakai baju. Pakai baju dulu lah. Kalau begini boleh? Nggak nampak, Bang. Nggak kelihatan. Sebab saya di luar di depan rumah. Iya, maksud saya pakai baju dulu. Oke, sebentar ya. Oke. Silakan teman-temanku yang baik hati, di tap-tap layarnya, tembuskan 2M teman-teman. Di posting ulang. Love Orange-nya juga jangan lupa ya, absen. Oke. Oke, Om. Iya, silakan Bang.
Minta maaf sebelumnya, kemungkinan saya belum mengerti apa itu si perampas kitab Yahudi. Ya, saya jelaskan. Oke. Jadi orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi tanpa ada legalitas. Kristen bukan Yahudi, tetapi kenapa menggunakan kitab Yahudi? Artinya orang Kristen mengajarkan ajarannya sebagai seorang Kristiani dengan menggunakan kitabnya Yahudi, sedangkan kitabnya Yahudi pemiliknya bukan Kristen. Pemilik kitab asli bernama Yudaism, pemilik terjemahan bernama Kristen. Yang mana sebenarnya yang asli nih, yang harus diikuti, pemilik yang pegang kitab suci yang asli atau yang terjemah, kan gitu Bang. Kalian kan hanya terjemahan saja, silakan. Mungkin kalau mau saya terangkan dan saya teruskan, disebabkan saya diajarkan dalam agama Katolik, bukan diajarkan dalam agama Kristen. Kemungkinan dalam pengajaran itu mungkin ada berbeza lah. Ya, silakan. Kemungkinan malam ini mungkin saya masuk di room yang salah. Tapi saya menanya tadi di si perampas kitab Yahudi. Iya, Katolik Bang. Katolik Iya, ambil iya. kitabnya Yahudi. Saya Katolik, kemungkinan saya belum belajar sepenuhnya lah, kemungkinan. Iya, Katolik itu kan orang Roma. Kenapa kitab Yahudi ada di sana, kan gitu. Ada legalitas nggak gunakan kitabnya Yahudi? Rupanya nggak ada. Karena kitabnya Yahudi tidak pernah diwahyukan untuk orang Roma. Gitu Bang. Berarti ya cuman dirampas aja tuh. Dirampas tuh kitabnya Yahudi untuk dipakai terjemahannya. Karena tidak ada legalitasnya. Karena kitabnya Yahudi itu dituliskan hanya untuk Bani Yakub aja. Begitu. Jadi tujuannya Ya tujuannya untuk menyesatkan orang, apalagi menyesatkan orang, salah satu ya seperti Anda, seperti saya. ya menyembah manusia bernama Yesus, itu kan sesat itu Bang. Selama ini saya hidup, walaupun saya hidup di dalam agama Katolik, saya tidak pernah menyembah siapa itu Yesus dan siapa itu Yesus. Saya tidak pernah menyembah. Jadi yang Anda saya sembah tahu, siapa? yang saya tahu, saya menganut agama Katolik. Saya percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Saya bukan percaya kepada Yesus yang diutuskan. Kenapa jadi percaya kepada Tuhan yang umat Islam? Kan aneh juga lah ini abangku ini. Betul. Selama walaupun saya hidup dan saya lahir di agama Katolik, saya tidak pernah percaya dengan apa yang orang apa itu Yesus. Yesus itu adalah utusan untuk menyampaikan wahyu-wahyu daripada Allah. Nah, kenapa pula Anda menyembah Tuhannya Islam? Tidak pernah saya menyembah Yesus, tidak pernah. Iya. Tidak Maksud pernah menyembah Yesus. Jujur. Walaupun saya lahir di Katolik, saya tidak pernah menyembah Yesus. jadi Yesus ini bukan Tuhan. Kalau bagi saya, secara pribadi, Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah utusan. Manusia nggak dia tuh? Manusia, ciptaan berarti. Yesus manusia ciptaan. Oh, yakin Anda Katolik? Yakin, saya Katolik. Walaupun saya belum baptis, sampai sekarang saya belum baptis, saya yakin Yesus itu adalah manusia, utusan, bukan Tuhan. Kenapa nggak dibaptis Bang? Bahkan nggak dibaptis. Selama ini saya lahir di Katolik, saya tidak dipandu oleh siapapun, saya ikut logika. Tapi orang-orang nggak percaya kalau ada Katolik. Memang orang tidak percaya. Saya tidak menginginkan orang percaya saya Katolik. KTP-nya apa? Saya hidup dengan kependirian saya sendiri. KTP Anda apa agamanya? Kalau ke dalam KTP saya memang status saya memang Katolik. Oh, serius itu? Serius.
Berarti doa Bapa kami hafal. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami di dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Oh, berarti ada juga Katolik yang mengakui Yesus itu ciptaan Tuhan berarti ya? Yang mengakui, walaupun saya dilahirkan dalam agama Katolik, itu saya dilahirkan di dalam agama Katolik. Iya, Selama- iya. Selama ini saya hidup sudah 32 tahun, saya Siap. belum pernah dibaptis, belum pernah diajarkan dalam agama Katolik, belum pernah diajarkan dalam agama mana-mana agama, saya belum pernah diajarkan. Sampai pernah saya dikatakan sama semua orang, walaupun kamu agama Katolik, kalau kamu belum dibaptiskan, kamu belum dikatakan sah dalam agama Katolik. Jadi saya nih macam saya heran. Sedangkan saya lahir di dalam agama Katolik, kenapa saya tidak dianggap dalam agama Katolik dan tidak dianggap anak Tuhan? Karena Anda tidak dibaptis. Ya, kenapa? Kenapa kita harus dibaptiskan baru kita boleh dianggap anak Tuhan? Sedangkan kita diciptakan dalam dunia ini itu adalah utusan Tuhan. Ya, mungkin karena sudah doktrin begitu, Bang. Bukan dokter. Seandainya kalau Tuhan tidak mau ciptakan kita dalam dunia ini, Tuhan sudah bunuh kita dulu dalam rahim. Iya. Jadi Yesus ciptaan. Yesus memang ciptaan. Oh. Seperti nabi semuanya ciptaan. Iya. Nabi semuanya ciptaan. Yesus pun ciptaan. Siapa yang mengatakan Yesus itu Tuhan, itu salah. Jadi bagaimana dengan Protestan? Nah, itu saya tidak boleh mengatakan Protestan kah, Katolik kah, apakah. Tapi bagi saya, itu pribadi saya sendiri lah ya. Pribadi saya sendiri. Siapa yang mengatakan Yesus itu Tuhan, itu salah. Salah ya? Minta maaflah kepada umat Tuhan. Kristen atau Katolik, ataupun kalau malam ni ucapan saya salah ke apakah, omongan saya salah ke, minta maaflah, sebab kemungkinan saya belum memahami apa itu agama. Iya. Minta maaf. Tinggal di mana Abang ini? Sekarang nih saya tinggal di Malaysia. Oh, di Malaysia. Dari Madura, dari Bali? Tidak, saya Kalimantan. Oh, dari Kalimantan. Iya. Jadi kita sepakat malam ini, Saudara Iadan, Yesus itu ciptaan Allah ya. Saya tidak tahu, saya tidak kenal pastilah Yesus itu ciptaan Allah kah, ciptakan siapakah. Yang saya tahu Yesus itu ciptaan Maha Kuasa. Iya betul. Udah benar itu, udah benar. Saya tidak Udah benar mengatakan itu. Yesus itu ciptakan Allah kah, ciptaan siapa Iya. Sedangkan kita lahir di bumi ini, kita kan turun menurun dan kita tidak tahu ciptaan siapa kita ikutkan saja. Ya pastinya dia adalah ciptaan Tuhan yang Maha Suci. Betul? Yes. Oke. Menangis ini. Menangis Tuhan ini kah? teman-teman. Kita belum mengenali dan kita belum mengetahui siapa itu Tuhan sebenarnya. Iya, menangis ini teman-teman kita Kristen Katolik. Kalau dengar ini, kalau Yesus Anda akui sebagai ini, sebagai ciptaan. Halo, semangat malam. Keren kali wah abangku ini. Mantap kali. Dengan mengakui Yesus itu sebagai utusan Tuhan, itu hal yang akan membuat orang Kristen itu terguncang gitu Bang. Karena mereka ini mau Yesus itu Tuhan, bahkan mereka mengatakan Yesus itulah pencipta. Sama seperti Nabi Muhammad pun, dia pun utusan, dia bukan Tuhan.
Benar? Iya, betul-betul. Nabi Muhammad adalah utusan. Betul sekali. Benar itu. Itu enggak diragukan lagi. Kita sapa yang lain ya. Halo Yakobus. Halo Bang Juma. Halo juga. Udah lama nih Bang Juma. Masih hidup? Masih lah. Oh, syukur alhamdulillah. Ini juga teman kita dari Katolik tidak mengaku juga Yesus sebagai Tuhan Emang pencipta. dia Malah paroki ciptaan. mana Bang? Ya, Paroki mana dianya? Pasar Senen. Paroki Pasar Senen. Maksudnya apa ini? Gereja paroki Oh, mana? gereja. Coba tanya aja langsung. Kan sudah saya sebutkan tadi, saya belum pernah dibaptiskan dan saya belum pernah mengakui saya dibaptiskan di mana dan saya paroki mana, saya belum pernah mengakui. Nah, itu Kalau dia. keluarga Abang di gereja mana keluarga Abangnya? Itu saya tidak tahu. Keluarga saya di Cuma- mana? Waduh. Ya dan yang- masih bisa yang saya- diselamatin tuh. yang Masih saya- masuk logika. dilahirkan Udah Bang agama- Juma. Adat. Ya dan. Katolik Iya, Bang, iya, kok, Bang. kok kayak gitu Biar Katolik? diskusi dulu. Bukan dengan betul. Kita memang membahaskan masalah agama, betul. Tapi jangan kita memalukan agama kita sendiri. Pintar abang ini. Keren sekali, keren. Memalukan agama kita sendiri. Benar. Memang benar kita mengagumi. Saya mengakui saya orang Katolik sebab saya dilahirkan dalam agama Katolik. Nah, betul sekali. Tapi kalau Katolik mau percaya Tritunggal Bang. Memang saya percaya Katolik, sampai sekarang saya percaya Katolik. Tapi saya mencari kebenaran, tidak salah kan? Tidak salah. Tidak salah, selama benar ya tidak salah. Ya. Saya mencari kebenaran daripada saya mencari kebenaran di gereja, sedangkan gereja aja tidak memberikan saya kebenaran. Bagus saya mencari kebenaran di situ. Saya bukan Iya. Mantap. kebenaran di situ. Tidak semestinya saya mau cari muka di sini. Minta maaf ya, minta maaf. Saya bukan mau cari muka ataupun saya mau cari debat ataupun saya mau cari apa. Cuman saya mau menyampaikan apa yang saya rasakan sekarang. Kalau belum Mantap kali, dibaptis mah berarti bukan Katolik Bang. Ya, nah itu kan benar kan? Apa yang saya bilang tadi, Iya. kalau belum dibaptiskan berarti bukan Katolik. Sedangkan KTP Bukanlah. saya dilahirkan dalam agama Katolik. Iya, kita sapa dulu teman kita yang lain. Joko. Dari Halo, Bang agama Joko. mana Bang Joko? Wih, ganteng kali, Bang. Bang Joko Oke, si Bang. ganteng. Dari agama mana, Bang? Bang Yakobus, mana tadi? Bang Yakobus. Joko. Turun kan? Ya, kenapa tuh? Bang Yakobus, minta maaf lah kalau saya ada salah perkataan saya malam ini ke apakah, saya minta maaf lah. Saya Kagak. bukan menindas agama kita. Saya bukan menindas. Saya mempertanyakan. Santai aja. Iya. Ya Kobo santai aja. Macam orang tua aja lu. Enjoy aja. Kita juga cari kebenaran di sini. Betul. Saudara Candy. Iya Bang. Torgo Purulan. Ya, dari Kristen. Iya Kristen. Bisa buka kamera, silakan. Yang lain, Raif. Agama mana saudara Raif? Kalau menurut saya pribadi ini itu masalah agama itu tergantung di diri kita masing-masing. Iya, agamanya Anda apa?
itu kita dari keturunan seluruh masyarakat itu Islam, nah cuman kita pindah ya. Oh, murtadin. Iya. Halo saudara. Halo Tengah. Bang Jema. Iya. Dari Kristen. Togu Bang, Togu. Nah, sorry Bang, saya nggak bisa. Ya Kristen Bang, Kristen. Sorry nggak bisa Gimana buka kamera ini. pandangan Anda terkait iman saudara kita Iyadin yang mengatakan Yesus ciptaan itu gimana? Yesus ciptaan, ya saya setuju Yesus ciptaan. Waduh, waduh. Mantap, 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 mantap. Gimana Saudara nih Bang Candy, Jema? ya memang betul Yesus ciptaan, mau kayak mana? Mau gimana ya? Mana? Betul. Enggak lah Bang Jema. Lu kok Tuhan enggak juga pula? dia. Wile, parah ini. Anak orang kok Sebab Tuhan. aku adalah guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Minta maaf ya, minta maaf. Mau Minta maaf. dijelasin. Oke, saya jelasin kenapa saya berani ucapin ya Yesus ciptaan itu. Ya, silakan. Karena memang ada firman-Nya kan, maka akan lahir bagimu juru selamat. Berarti kan itu direncanakan, itu diciptakan. Ya sudah, berarti kan benar ciptaan. Ih, keren Firman kali. Bang. Firman Allah. Ya dan Tapi kalau Keren, dikali lagi ya, dan Malaysia di mana? ternyata ciptaannya itu sudah ada dari dulu. Jadi planningnya itu yang diciptain. Tapi kan firman yang menjadi daging abangku. Iya. Firman jadi daging. Iyalah. Firman yang jadi daging ya. Jadi banyak Bang kalau kita mau belajar apa ya, kalau kita mau tahu tentang Yesusnya mau banyak yang harus kita ini ekspor gitu. Tapi itu juga nggak Kenapa orang bakal Kristen masuk dalam otak. pada bilang Yesus itu bukan Tuhan? Aneh. Itu artinya gunakan akal berarti. Yesus memang bukan Tuhan. Ya berarti nggak usah jadi Kristen lah, nggak usah jadi Kristen lah. Ada lagi kan ceritanya selanjutnya lagi, kenapa Yesus Tuhan? Karena Ya, karena ya dan sebenarnya gini, kalau dalam kitabnya orang Kristen itu kan ada Injil dan ada kitab para rasul. Ya. Ada juga Ya. kitab Perjanjian Baru. Kalau Ya. dalam Injil itu ada 4 itu, Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Nah, ini nih di sini Ya, yang tapi yang itu nggak karangan ada. itu cuma karangan doang. Semuanya karangan Bang, kayak Wahyu itu karangan. hancur Kristen dibuat Yakobus Kenapa hancur memang saya yang bilang itu Bang, terserah mereka lain, nggak tahu saya gimana caranya. Saya hancur. bilang karena Ya, saya juga- ya ada dan saya Malaysia juga di mana? Tapi mencari kebenaran. tapi gitu. gini loh Bang, kalau orang Kristen tidak percaya Bukan, kan saya Tuhan, belum kelar, Bang. Yesus Tuhan, nggak usah Belum jadi kelar apa Kristen. yang kan tadi. Maaf dulu. Udah nggak usah jadi Kristen. Ateis aja udah ateis. Oh iya Bang, oke, kalau memang saya ateis terserah Bang. Saya nggak penting apa kata Abang, saya hanya mengimani apa yang saya imani gitu. Karena kita juga Hancur. saya juga banyak belajar, banyak ngomong, banyak lebar. Karena Siap-siap kita aja tidak kau masuk bermanfaat. neraka Bang. Kok bisa Abang yang ngomong saya masuk neraka? Emang Abang Tuhan Abang saya. tidak mempercaya Yesus. Yesus itu kan jalan kebenaran tuh. Nah, kita belum tahu. Belum kelar Bang. Nah, Belum kelar. Saya juga tadi belum selesai bicara. Tadi kan Abang bilang Yesus ciptakan, iya ciptakan. Tapi kan nggak sampai situ doang. Iya. Sebenarnya di dalam ciptanya itu sebenarnya ada karya lain lagi, yaitu ketuhanan tadi. Iya Tadi tuh. saya mau masih ngobrol sampai Injil tadi Bang. Ya. Sampai Injil tadi sebenarnya Yesus itu tidak pernah diakui, termasuk Yesus sendiri tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan. ya, Itu dalam semua kitab Injil ya. setuju. Emang betul kata orang-orang Islam, siapa yang menciptakan Kristen itu? Mereka lah itu yang dalam kitab selanjutnya setelah Injil, yaitu Rasul Paulus dan yang Ya, lain-lain. di Antioquia. Ya, mereka lah itu yang menuhankan Yesus tadi.
Itu kan cerita dongeng. Ya kita Tapi kan lawan itu kan mendapatkan wahyu, dapat wahyu itu Paulusnya. Cerita dongeng zaman dahulu. Kita Ya, kan itu- kita yang sekarang kan kita kan tapi ternyata tapi yang jadi beban pikiran Bang, yang tahu yang jadi bahan pertimbangan, mereka itu bersaksi ada banyak orang, ada Petrus, ada Paulus, dan ada muridnya Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis, muridnya Yesus tadi yang namanya Yohanes, dan semua murid-muridnya itu bersaksi semua bahwa mereka ini sinkron ceritanya bahwa benar Yesus itu Tuhan. Yesus yang mana? Yesus yang di dalam Injil tadi. Walaupun Yesus tidak pernah mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan dan sembahlah aku. Tapi mereka sejak itu juga, sejak Yesus itu sudah meninggal atau sejak itu mati, bangkit dan naik lagi ke sorga, mereka juga sama. Mereka membuat ini Kristen baru, ajaran baru. Tapi Sekarang kita bukan di kenal- surga, Bang. kita kenal Belum nama tahu Kristen. kalau di surga Mereka bukannya. lo pelakunya. Rasulnya atau murid-muridnya ini Yesus. Tapi kalau kita lihat dari Injil tadi atau dari kesaksian cerita-cerita Yesus yang masih ada bersama muridnya itu, ternyata dia manusia yang ciri-cirinya itu sama seperti Tuhan, tapi itu tidak pernah diakuin Yesus. tujuh. Tapi ciri-cirinya itu Tuhan gitu loh. Tapi dia nggak pernah mengakuin dirinya itu bahwa ya aku Tuhan gitu. Yesus. Setelah Yesus naik ke sorga dan mereka berkebiasaan baru ajaran-ajaran itu baru diciptakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, kita harus menyembah Tuhan. Dan itulah yang kami imani sampai sekarang, apa yang diajarkan murid. Tapi belum tahu Bang Yesus itu naik ke surga apa bukan. Oh, naik Bang, ada itunya Bang, ada tulisannya, saksinya. Berarti tulisan itu menjadi saksi gitu. Ada ayatnya itu. Dan sebelum ayatnya itu kan sebelum berangkat ke surga juga ada kata terakhir dari Yesus. Jangan takut karena aku akan datang kembali pada peristiwa yang sama, kurang lebihnya seperti itulah. Karena saya nggak baca. Nah, itu nanti akan menghakimi orang-orang di luar Kristen itu nanti. Kita Yesus alam Bang. datang Mana yang dua benar? kali. Seperti sekarang lah kita dihakimi. Bang Juma juga nanti Kalau dalam iman kami, atau dalam kepercayaan kami, dia hanya menjemput kami orang-orang yang percaya. Ya, setuju. Iya. Percaya pada yang Yesus tidak tadi. binasa. Jadi Iya, pertanyaannya, yang tidak kemana orang yang yang tidak tadi? percaya itu binasa. Iya, tidak percaya binasa maksudnya. Sekarang nih yang Kan itu kan dari kitabnya Abang. Kalau yang kami percaya itu, dia itu datang untuk menjemput kami yang percaya, yang mengikuti segala iman kepada dia, termasuk orang Yahudi tadi, orang Yahudi juga. Karena menurut kitab kami orang Yahudi itu, menurut kami ya, menurut kami mereka itu sudah berpandangan bahwa nanti akan ada kejadian kayak gini, peristiwa-peristiwa yang dikerjakan mereka, yaitu peristiwa yang dilakukan Yesus. Jadi memang sulit Bang, sulit buat tapi itu mengangkat Yesus kan itu apa sih? Saya akan sendiri mengutusnya aja, saya sendiri roh aja. penghibur. Kan Yesus mengutus roh penghibur itu. Belum Ini yang apa Bang? Kalau sampai sekarang saya percaya, ini yang buat saya sampai sekarang nggak bisa Abang itu mental-mental dari belum ada roh kudusnya Abang itu. Kenapa nggak bisa? Kenapa membilang gitu? minta maaf ya. Minta maaf ya. Yang Kami sekarang boleh nih, Bang kembali ke tema Bang? minta maaf. Yang Iya, berdebat silakan. sekarang nih. Minta maaf. Saya yang pengen ada yang berdebat- soalnya saya tadi lihat tema cuman karena mereka berdebat aja kan saya ini ikut. Minta maaf. Yang berdebat Kembali ke tema Bang ya. kita. Orang Kristen, Orang lain yang berdebatkan kita. orang Kristen perampas kitab Yahudi gitu ya. Iya.
Kalau menurut saya sih kedua-duanya sama, ya Islam juga sama perampas kitabnya Yahudi. Jadi sebenarnya dua agama ini sebenarnya ubah kitabnya Yahudi. Sama kita statusnya kalau menurut saya. Kalau Jadi di kalau orang- kalau di Islam, nama kitab Islam itu Al-Qur'an. Nah, kitabnya Yahudi yang mana di Al-Qur'an? Apa? Ya karena juga sama kan, kita juga belajar dari orang Yahudi, dari kitabnya Yahudi. Kalau di Kristen Dari kan jelas. Kitabnya Kristen Perjanjian Baru, kitabnya Yahudi Perjanjian Lama. Kan jelas tuh. Ya betul. Siapa kitab yang itu kami- mengambil kitabnya Yahudi? Kitab itu kami pakai lagi. Tapi ternyata kalau kita lihat Al-Quran, ternyata ada juga hal yang sama, isinya sama persis sama Yahudi. Nggak tahu ini kitab dari mana datangnya. Apakah ini kayak yang kita bilang copy paste atau belajar dari orang Yahudi? Karena Nabi Muhammad juga sejaman hidupnya kan bergaul sama orang Yahudi. Benar nggak sih Bang? Pertamanya berapa? Kalau nggak salah 500 sholat gitu kan. Kalau ada 500 saya baca waktu 50. sholat. Lalu kemudian ketika turun kan langit itu tuh urutan tuh 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di langit keempat turun jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, di sana bercakap-cakap. Lalu kemudian ketika Nabi Musa mendengar bahwa umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan sholat sekian banyak waktu itu, lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata gitu, jangan, mintalah dikurangi karena demi Allah umatnya Nabi Musa ketika diperintahkan sholat dengan jumlah yang segitu, mereka nggak mampu gitu, sehingga Nabi pun naik kembali ke Sidratul Muntaha untuk meminta dikurangi gitu. Maaf, kenapa bukan Bang Juma yang menjawab pertanyaan tuh? Gurunya Itu yang mau lagi saya tanya. ini, gurunya lagi apa? Teknis. Ini putus-putus. Kita di atas lancar, tapi di bawah putus-putus. Itu bukan alasan. Itu yang- Kenapa itu udah nggak penting, itu nggak penting ya. kenapa bukan Bang Juma yang menjawab? Gurunya lagi ngurus teknis, kan gurunya live di YouTube. Kalau misalnya ngejawab ini live-nya nggak sampai di YouTube, dakwahnya nggak sampai, nggak maksimal gitu loh. Ya, nanti juga dengar Bang Juma kan live di TikTok. Betul. TikTok mah lancar. Permasalahan sebenarnya dia yang memberi pertanyaan tapi orang lain yang menjawab pertanyaan. Yang ngasih pertanyaan Kristen, Saya- Gurunda menjawab. Selalu. Ya bertanya saya yang bertanya. Siapa aja silakan jawab. Nggak apa-apa. Yang bertanya ini Tadi Tunggu yang tadi bertanya. umat Ya, boleh. Oh iya, 50 waktu bukan 500, 50 lalu dikurangi kembali gitu. Terus apa? Selalu saya tahu sampai tapi orang lain yang menjawab selalu seperti itu. Selalu Saya seperti pengen itu. tahu Kayaknya gimana baru gua naik sekarang deh. Nah, ini yang apa? Kamu kamera burik di atas, kamu diem dulu aja ya. Ini Togu mau nanya dulu. Ya silakan.
Oh, memang Saya memangnya pengen tahu gimana jawabannya. dia memang Ini seperti umatnya itu, Musa menghina orang atau yang 50 sholat itu yang mana ya? Ya. Oh Yahudi Yang dong, 50. Bani Israel, Bani Israel. Kegiatan 50 kali sholat itu yang mana ini? Saya lagi udah cari-cari juga 50 sholat itu nggak ada. Kalau yang Oh, saya nggak tahu, tahu ya? orang itu ada dia cuma 3 kali sholat. Iya, itu kan Ma'arif, Saharit, sama subuhnya apa ya? Lupa ya. Minha. Iya, tapi kenapa pas waktu Yusra Mi'raj ada sampai 50 kali gitu? Gini, maksudnya itu kalau dalam agama samawi, agama langit, ibadah itu kan ada yang mahdoh, ada yang ghairu mahdoh. Ada yang fardu, ada yang sunnah gitu. Nah, ketika dimaksudkan dengan 50, itu tuh termasuk dengan sunnah-sunnahnya itu. Itu yang Yahudi lakukan gitu. Dan Yahudi juga 3 itu tuh bertahap itu. Dia nggak langsung 3 dia. Pertama yang subuh minha. Subuh tuh apa ya? Ya, sama kayak Islam Bang, ada waktu sholat. Enggak, bukan namanya. Yang jelas perintah sholat ini kan. Saharit, minha, ma'arif. Kalau nggak salah saharit namanya. Nah itu subuh itu di zaman Nabi Ibrahim. Lalu kemudian yang duhur minha itu di zaman Nabi Yakov. Lalu kemudian yang ketiga ma'arif ini di zaman anaknya Yakov. Siapa ya? Yehuda, di zaman Yehuda gitu. Nah ini yang 50 kali ini apa ini Bang? Ada lagi apa namanya mereka apa bahasanya ya sholat itu ya, ada lagi itu, nanti dicek aja di Habat waktu-waktu prayernya Yahudi gitu, dan itu terangkum nanti di kitab Sidur, SIDDUR. Kitab Sidur ini dalam Al-Quran ini Bang? Bukan, Sidur ya punya Yahudi, itu terangkum di situ ibadah-ibadahnya Yahudi. Selota, iya benar, selota. Tunggu dulu, selota bahasa Aram kayaknya. Tefilah, ya ini benar. Pinter-pinter Muslim sekarang ya. Tefilahnya Yahudi, Saya cek juga di kitab Sidurnya susah, Bang, Yahudi, gitu. Gimana? Saya juga Buset, ini aja putus-putus dinaikin lagi orang. Thank you yang ngingetin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haleluya. akal-akalan. Boleh saya kalau Bang bertanya? putus-putus ya Boleh saya bertanya? Enggak, Boleh bukan saya putus-putus sih, bertanya? tabrakan ini. Kawan-kawan Kristen nggak bisa rapi. Boleh. Saya Tunggu Togu ya. bertanya. Setelah Togu ya. Boleh Togu ada saya lagi? bertanya dulu, Boleh, Bang. setelah Sebentar, Togu Bang, boleh. ini, Bang, sebentar. Oh, mau nyerobot sesama Kristennya. Oke, silahkan kalau mau nyerobot. Kalau Silakan. abang Jumat memperlihat membaca Al-Quran dulu, mempertimbangkan dulu, baru dia masuk dalam kamera. Ya, diatur aja. Siapa yang merasa Islam di sini siapa sih? Saya dengan bangga dan perkasa. Kores Kris 3. Kenapa? Tapi hostnya tidak merasa bangga. Hostnya memberi pertanyaan, tapi orang lain yang menjawab. Enggak, ini pertanyaan dari Saya- Kristen, Mabre. Turunin aja Saya itu mau orang yang bertanya. iri-iri. Saya Ya. mau bertanya, ini mau diskusi apa enggak ini? Iya, kalau mau nyerobot Togu yang Koplak Kristen kamu. duluan, Kamu silakan. koplak sama saya kamu. Iya, kalau mau nyerobot silahkan. Dikasih tempat kok. Kami tahu Kristen. Mau nyerobot kan? Gas. Silahkan diserobot temennya. Gereja aja saling dilapor supaya tutup. Apalagi soal ngantri-mengantri bertanya. Sih. Kok Silakan, main silakan. mute sih? Kok main Ayo bertanya. mute? Kamu Islam nggak? Islam dong, mayoritas loh. Islam. Buktikan keislaman kamu. Buktikan apa? Keislaman. Buktikan keislaman kamu. Kamu ngaku Islam. Iya ini, Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala, Nabi kami Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kitab kami Al-Qur'an. Oke. Siap. Terus apa? Ini kata yang di bawah di open cam dulu bisa nggak? Johnny Beckham. Tunggu dulu Bang. Tunggu dulu. Jangan main. Boleh open cam nggak? Open cam katanya. Komal apa ini? Ini komal apa ini? Kok main mute? Komal teratur. Silakan open cam dulu. Open cam nggak bisa open cam saya, Bang.
Nggak bisa open cam kapan? Gimana ini kalau nggak bisa open cam? Jangan main. Oke, kalau nggak bisa open cam diturunkan. Maaf ya, silahkan marah-marah di bawah. Lanjut Togu. Iya Bang, sorry tadi ada ini sinyalnya kalah. Ya. Soalnya sembari jalan sih Bang, saya Bang, sembari nyetir. Ya. Oh gitu. Ya udah parkir dulu aja lah. Nanti kenapa-kenapa di jalan, kasihan keluarga di rumah. Bapak Togu, udah biasa Togu. Bang. Saya udah Oke. selalu Togu ini Kristen ya? Kristen saya Bang, saya Oh, oke, Kristen, Kristen. saya dulu lulusan sekolah teologi. Jadi saya tuh ya pencari kebenaran lah. Oke, lagi oleng ya, Saya lagi juga oleng ya. kurang support. Kalau lagi oleng enggak Bang, saya mau Oh, gimana juga tetap iman saya kuat. Oh. Sampai sekarang saya bilang iman saya masih. Sampai sekarang. Oke, Kan oke. kita ini orang pendidik Bang, orang pendidik. Jadi kita itu bertanggung jawab masalah ilmu yang kita pegang gitu. Siap. Oke, pertanyaan berikutnya apa? Kalau masalah yang tadi saya masih belum dapat Bang itunya. Yang kegiatan-kegiatan ibadat tadi yang sampai 50 kali tadi tuh. Oke. Jadi ini gua ulang saya jawabannya. Oke, apalagi kesulitannya? Kesulitan kalau Abang sendiri kalau belajar mencari info orang Yahudi kemana itu Bang? Ke situs Habat atau enggak ke sefaria.org atau enggak ke Billy Yahudi gitu atau enggak ke Tovia Singer atau enggak ke Rabi Tovia Singer atau enggak ke Rabi Ben Abraham. Kami Muslim punya banyak link kepada orang-orang Yahudi untuk mengcross check klaim-klaim kawan-kawan Kristen kepada kitabnya Yahudi gitu. Gitu. Iya, karena Wes, Sadio, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. agama yang samawi benar itu kalian Bang, Yahudi dan Kristen. Yahudi dan Islam. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau sama Kristen sendiri kita itu beda. Iya loh. Kita nggak terlalu samawi karena kita ada perbedaan yang lumayan jauh. Terus kenapa masih dipertahankan gitu loh? Kenapa kalau udah sadar ke sana kenapa masih dipertahankan? Jadi ngebahas agama samawi ya, bukan masalah keimanan. Oh. Kalau orang Kristen itu saya sendiri ngomong imannya lemah. Oh gitu. Kenapa? Karena gampang digoncangkan. Karena bisa orang Kristen bisa menuhankan manusia ini tadi. Itu susah dicerna pakai akal pikiran, Bang. Itu bakalan bisa direspon kalau pakai perjalanan rohani. Maksudnya menikmati kejiwaan rohaninya. Jadi kalau kita udah menikmati kejiwaan rohaninya itu bakalan paham. Oh, seperti ini ya gitu. Ngobrol ya, sambil ngobrol ngisi waktu ini gua berikan pemahaman selama gua pelajari 3 agama ini. Sebenarnya kalau misalnya seperti di kitab apa namanya kalau Hindu itu ya Upayana gitu ya. Pokoknya bagian dari Vedanya Hindu. Di sana ada tahu Krishna ya. Kita semua tahu Krishna lah. Salah satu awatara Tuhannya Hindu gitu. Nah, di sana Krishna ini awatara dan dia berbentuk manusia. Lalu kemudian Krishna ini di dalam kitab sucinya Hindu, Bhagavad Gita kalau nggak salah, di Bhagavad Gita, Krishna berkata, dialah yang menciptakan langit dan bumi gitu. Tertulis di kitabnya tuh, begitu. Nah, kalau sudah tertulis begitu, mereka imani ya sesuai dengan kitab suci, walaupun berbentuk manusia, walaupun bertentangan dengan iman Islam, gitu kan. Nah, tapi kalau Kristen beda konsepnya. Tidak pernah Tuhannya berkata dia menjadi manusia, tapi orang-orang Kristen memaksa mengimani Tuhannya menjadi manusia. Itu perbedaannya dengan Hindu ada gitu. Bang, ada. Kalau saya bilang sih ada. Tadi yang pertama kayak di Yohanes 1:1 tadi itu harga itu yang paling terkenal lah itu ya kan pada bulannya itu. Betul. Firman. Itu yang paling terkenal. Iya. Sebenarnya yang jadi apa? Sebentar sebelum jauh Yohanes 1 nomor 1 itu bukan Tuhan yang berbicara.
Ya, Dan itu tuh. tidak ada Tulis. dan bukan Yesus yang berbicara gitu. Enarken hologos, pada mulanya adalah firman. Kai hologos prostonteon, dan firman bersama-sama dengan Tuhan. Kai theos en hologo gitu. Dan keilahian ini ada pada firman. Gitu kalau bahasa Indonesia yang benar ya, sesuai ya kemampuan gue dalam bahasa Yunani gitu. Di situ nggak berkata firman menjadi manusia atau Tuhan menjadi manusia gitu loh. Ya betul Bang, saya setuju. Itu masih penulis yang berbicara itu. Cuman kalau dibawa tarik balik lagi ke belakang lewat Yesus suatu rencana mau dalam rahim. Oke. Nah, karena di situ ada nanti Isa akan dilahirkan dan tanpa pembuahan laki-laki. Oke. Dan di dalam tubuhnya nanti ada ada rohnya Tuhan. Nah, rohnya Tuhan ini yang kami tuhankan gitu. Rohnya Tuhan ini yang dituhankan katanya. Jadi dalam Iya, tubuhnya itu tidak ada roh manusia, yang ada itu rohnya Tuhan. Coba Stadio konfirmasi. Coba. Ini Togu Stadio mau bertanya sedikit bentar ya. Yang 50 sholat tadi Bang. Apa yang mana? Bang Togu ini Muslim apa Kristen Bang? Kristen saya Bang. Kristen. Iya. Tuhannya Abang siapa? Tuhannya saya Bapak Surgawi Bang. Kalau waktu perjanjian lama Yahweh tidak bisa disebut kalau dalam orang Yahudi. Kalau orang Kristen bilang Bapa di sorga. Bapa di sorga yang datang jadi anak. Dan di dalam tubuhnya anak ada rohnya Bapa di sorga. Setelah itu dia pergi setelah tugasnya selesai. Roh Kudus lah atau rohnya Bapa di sorga tadi yang menjaga kami sampai sekarang. Itu Bang, jalan ceritanya. Tapi Kurang start. Terus Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Tuhan juga bukan? Tuhannya Togu bukan? Iya, Tuhan saya itu Bang. Udah. Bukan Islam, Ustaz. Kan tadi kan ada alur ceritanya yang saya ceritain Bang. Pasti kita juga berbicaranya pasti Trinitas. Kalau saya sendiri nggak suka sama Trinitas satu. Cuman ceritanya ya ada tiga gitu. Karena ada jalur peristiwanya, ada jalur fungsinya. Jadi kalau saya nggak suka Trinitas, saya sukanya ya. Halo, macet ya Bang ya? Iya, memang lagi gangguan sinyalnya Gurunda. Coba Togu di mute dulu bentar ya. Kalau mau ada pertanyaan lagi nanti ditanyakan aja. Ya, Akhi Ardi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Bang, siap. Muslim itu Bang nyamar jadi murtadin. Jadi Muslim tapi nyamar jadi murtadin ya, murtad beneran jatuhnya. Iya makanya. Bang Togu, makanya Bang Togu jawaban itu kelihatan itu. Oke, Ikhwan ya. Sebelum masuk lagi ke perdialogan dan juga ini, Togu di mute dulu bentar ya. Mana? Togu. Ya. Buset, damai, sentosa, tenang, alhamdulillah. Bunyi mobil itu, Ikhwan. Ya, ini aku sampaikan kepada kalian semua. Api bersama Gurunda membuka paket umroh bersama Gurunda di bulan Januari 2027, tanggal 5, Ikhwan, tanggal 5. Dengan harga yang nggak bohong fasilitasnya yaitu 37,5. Alhamdulillah sudah ada sekitar 12-an ikhwan dan akhwat yang bergabung untuk umroh bareng Gurunda. Jadi kalian semua yang di barisan Gurunda yang sangat mencintai Gurunda dengan dakwahnya, dengan karakternya, dengan pribadinya, tafadhol silahkan berpartisipasi. Mari ikutan untuk umroh bersama Gurunda. Kuota itu 41 peks ya. 20 atau 41 bisa lah gitu.
Nah, untuk yang berminat, kalian bisa DM Kores. Oke? Begitu. Untuk Akhi Wulan, Akhi Mas Amin, Akhi Hamzah, selamat bergabung di grup. Sampai jumpa di tanggal 5 Januari. Yang kalian yang ingin ikut umroh bareng Gurunda, tafadhol silakan DM Kores, nanti aku arahkan ke tim travel API Ikhwan. Oke? Thank you. Dan di harga tunggu apa lagi ya? Dan harga ini Ikhwan, harga ini itu enggak jangan disamakan dengan yang 25 ke bawah ya, karena di 37,5 ini kalian safar ibadah wisata bareng terus sama Gurunda, itu satu. Terus yang kedua, flight ke sana menggunakan flagship carrier-nya satu negara gitu. Kalau nggak Saudi Air, pakai Garuda tentunya. Lalu kemudian hotelnya itu akan Zamzam Tower atau di sekitarannya, yang ketika turun ke basement itu langsung pelataran Ka'bah. Mantap nggak tuh? Dan kalian pulang dapat kopernya bagus. Oke, kalian yang ingin ikutan bareng-bareng umroh bersama Gurunda, tafadhol DM Kores. Thank you. Lanjut sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya ada siapa lagi nih? Ini di sebelah kiri siapa nih? Oh, masih siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 5 Januari. Yang mau ikut DM ya. Bang Wah, kantor bekas. Di Cikarang. Amin, amin. Ya, kita kembali ke topik, ke siapa perampas kitab Yahudi ya. Jadi Gurunda ini naikin level gitu, bukan ngejiplak lagi tapi merampas Ikhwan. Siapa perampas kitab Yahudi? Nah, ini harus dijelaskan nih. Apakah Islam gitu kan. Ini bertanya ya, apakah Islam atau Kristen yang lahir setelah Yahudi, atau siapa gitu perampas kitab Yahudi ini? Yang bisa menjelaskan silahkan gas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam, Dok. Ada suaraku nggak? Bang Kores, suaraku ada nggak? Ada kok, ada. Gimana? Tadi tuh Stadio belum ngomong Stadio tuh. Ini sekarang udah ngomong. Aku diam aja dari tadi. Tapi ini kok di bawah banyak yang mengatakan ya, Bang Togu ini Muslim ya? Iya, pokoknya pun ada jenggotnya juga. Iya. Tapi Abang katanya sekolah teologi ya, Bang? Di mana, Bang, kalau boleh tahu, Bang? Dibuka mute-nya, Bang. Bang. Bang Togu. Iya Bang. Saya nggak bisa sebutkan Bang sekolah teologinya di mana Bang. Oke, nggak apa-apa. Cuman saya mau tanya, kurikulumnya ada mata kuliah apa aja? Coba saya pengen tahu. Ya pasti ada hermeneutik, pasti ada Hermeneutik, bandingan, pasti ada metode berkhotbah, pasti ada bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Itu semester berapa itu? Bahasa Ibrani sama Yunani semester berapa itu? Oh kalau itu saya nggak ini Bang, dosennya kurang, dua-dua itu nggak terlalu. Soalnya saya juga nggak terlalu nggak terlalu yang bagian teologinya. Saya bagian pendidikan agamanya. Jadi kami hanya cuplikan-cuplikan aja, nggak terlalu tahu semuanya gitu. Berarti pendidikan agama Kristen ya, betul ya? Ya, kalau dalam Islam itu SPDI kan, sarjana pendidikan Islam. Kalau kami sarjana pendidikan yang agama Kristen. Cuman separohnya teologi, separohnya metode mengajar. Tapi sekolahnya sekolah teologi. Abang tahu RPS nggak? RPP. Apa itu Bang? Nggak tahu. RPP. Oh iya, tahu RPP. Apa RPP Bang? Rencana pembelajaran ya salah. Saya iya, lupa betul. satu payment. Oh ya udah, berarti saya Abang lari, betul Bang. Kristen ya? Dari apa Bang?
Betul Kristen enggak? Saya mau ngecek abang ini betul-betul kuliah di SCT apa enggak? Itu yang pertama. Ngajar. Kuliah ya kuliah. Jadi jangan sampai orang mengatakan abang kuliah di SCT tapi ternyata enggak kuliah di SCT. Itu banyak yang kayak gitu, Bang. Tapi yang satu hal saya nggak mau diatur sama aturan-aturan agama. Saya berpikir sendiri aja. Gitu. Makanya agak lain kan. Waduh. Saya juga orang yang nggak suka sama Trinitas. Nggak suka diatur sama Tuhan maksudnya. Sama agama, Bang. Ya agama itu buatan manusia apa dari Tuhan? Buatan manusia. Oh, agama buatan. Jadi agama itu apa sih, Bang? Hanya buatan apa sih, Bang? Cuman hanya Islam doang yang buatan Tuhan. Tapi kalau di dalamnya oke, bagus. Ya agak lain Ustaz Dio. yang diciptakan oleh murid-murid Yesus. Karena mereka lah yang ada waktu itu. Kenapa saya bilang karya? Yesus sendiri nggak ngajarin kok buat disembah. Itu dalam Injil itu 4 Injil. Ini kan berarti peristiwa masih ada Tuhan ini, masih ada Tuhan Yesus. Kalau Yesus disalib nggak, Bang? Oh, kalau itu saya disalib, Bang. Saya percaya. Kalau ternyata nggak disalib, nggak bisa. Kalau saya percaya, Bang. Kalau Yesus disalib, peristiwanya ya, ada. bukan. Percaya itu kan pasti ada dasarnya. Kalau misal abang ternyata dasar yang abang percaya ternyata nggak valid gimana? Ya, no problem sih buat saya. Yang penting udah saya. Berarti kesimpulannya, meskipun kitab yang Anda percaya ini benar ataupun salah, Anda nggak ngurus kan gitu kan? Saya nggak ngurus. Oh, Maka iya. saya nanya ini di dalam apa lah ya, perdebatan bersama AI lah. Saya lebih senang berdebat sama AI. Nggak, AI nggak bisa jawab pertanyaan saya, Bang. Jangan bawa-bawa AI, Bang. Ini malah saya lebih senang karena di sana dia kan nurut gitu, punya data yang lebih lengkap, nggak ngelawan, nggak membantah, nggak ribut gitu, enak. Enggak, dia inkonsisten, Bang. Inkonsistensi dia. Cuma saya pengen keluar dulu, belajar lagi dari luar, belajar lagi dari sana. Saya senangnya belajar gitu, Bang. Walaupun saya orangnya nggak suka menghafal. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Berarti kesimpulannya, meskipun kitab yang Anda percaya ini nggak valid kebenarannya, Anda tetap percaya ya, nggak peduli benar atau salah ya, betul ya? Iya, betul. Begitu. Ya udah, itu aja dari saya, Aki Kores, untuk penjajakan sebentarnya. Dalam hati saya, Silakan. Bang. Dalam hati saya ada itu tadi yang Abang bilang tadi, yang ketiga tadi, Roh Kudus. Itu yang bikin hati ini yang berbicara terus bahwa benar Yesus itu Tuhan. Tapi kalau mau kita ekspor, mau kita gimanain juga susah masuk di otak. Termasuk saya sendiri susah buat mengungkapkannya. Ya kalau susah tinggalkan lah. Karena kalau dari Tuhan pasti mudah. Tuhan maha baik kok. Tuhan maha apa? Tuhan maha baik, Tuhan maha dekat, Tuhan maha melihat, maha mendengar. Abang nggak dengar tadi, saya susah buat mengungkapkannya buat supaya kita mengerti, paham yang mana yang saya maksud kayak gitu. Iya, kalau susah bukan dari Tuhan itu. Islam tuh gitu, kalau susah bukan dari Tuhan. Tuhan itu maha memudahkan. Jadi kalau nggak mudah bukan dari Tuhan itu. Gitu. Kalau susah bukan dari Tuhan, Bang. Ada lagi pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad diperintahkan menikah berkali-kali? Diperintahkan. Ya, itu sebenarnya nggak susah buat para wanita. Ya susah lah. Susah sebenarnya menikah buat itu. wanita. Kalau nggak percaya tanyalah. Ya jangan disamakan gitu. Perempuan-perempuan modern yang sudah terkena doktrin westernisasi, nikah itu satu gitu kan. Yang dimana itu tradisi dulunya dari pagan Roma dan Yunani. Budaya-budaya terdahulu tidak mengenal itu pernikahan monogami ekstrim. Dengan karakter wanita-wanita muslimah di zaman Nabi. Jangan disamakan, Mabre. Jangan disamakan. Dan itu dalam Islam itu hukum asal nikah itu sunnah, bukan wajib. Dan Nabi itu bukan diperintahkan ya, Nabi itu diwahyukan akan menikahi salah satu istrinya gitu. Itu kisah Zainab bin Jas gitu. Itu. Tapi kalau diperintahkan letter perintah enggak sih?
Ada Gitu, diperintahkan Togu. yang menikahi yang menikahi sepupunya itu siapa? Aisyah ya. Itu diperintahkan, Bang. Itu diwahyukan akan ada berita yang sampai kepada dia gitu loh. Itu dikabarkan, bukan diperintahkan itu. Al-Azhar 37 kan, baru gua bahas itu di grup. Tapi kalau yang saya dengar sih itu, yang saya dengar juga yang saya Tapi pelajari juga. gini tunggu sebentar. Kadang Kristen itu keputar-putar dia antara ketika kita Islam bahas konsep ketuhanan itu harusnya mudah masuk di akal. Kalian bahasnya tuh perkara muamalah gitu loh. Kehidupan sosial antar sesama manusia. Ini yang gua bahas ini konsep ketuhanan. Tadi lu bilang oh, saya percaya Yesus Tuhan karena Roh Kudus, tapi untuk menjelaskannya susah. Nah, kalau susah menjelaskan konsep ketuhanan, gua bilang itu bukan dari Tuhan. Konsep ketuhanan. Lu lari ke nikah. Nikah itu perkara hubungan sesama manusia, bukan konsep ketuhanan. Gitu. Saya juga paham, saya juga terima kebenaran nikah tadi Nabi Muhammad, saya juga paham. Nabi Muhammad nikah iya. juga baik tujuannya. Mantap. Tapi yang dibahas ini konsep ketuhanan gitu loh, konsep ketuhanan. Gua ulang ya Togu ya. Kalau susah konsep ketuhanan dipahami, itu bukan dari Tuhan. Bukan susah Gitu. dipahami, Bang. Susah buat kepada kita ini.